Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini kita mau bahas tentang persamaan diferensial orde 1, yaitu persamaan diferensial Bernoulli dan eksak. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai dengan persamaan diferensial Bernoulli ya. Nah, sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu, sebelum ke sini kamu harus udah jago dulu dalam memisahkan persamaan diferensial menjadi persamaan diferensial dengan variabel yang terpisah. Masih ingat kan? Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk umum persamaan Bernoulli. Di sini ada dy dx ditambah px kali y sama dengan qx kali y pangkat n. Nah, untuk menghilangkan y pangkat n di sini berarti kita bagi semua ruas dengan y pangkat n. Nah, kemudian kita kita hasilnya berarti kalau semua ruas bagi dengan y pangkat n kan y pangkat min n untuk ini kali dy dx. Px-nya tetap, ini kan y pangkat 1 dibagi y pangkat n. Hasilnya adalah y pangkat 1 dikurangi n. Sama dengan qx, y pangkat n dibagi y pangkat n berarti habis ya. Kemudian, nah di sini px dikalikan dengan sesuatu ini. Nah, sesuatu ini yaitu y pangkat 1 min n kita misalkan sebagai v. Setelah itu, v ini kita turunkan terhadap x. Sehingga kita punya dv dx sama dengan, ini pakai turunan berantai ya. Berarti 1 min n kali y pangkat min n. Dari mana y pangkat min n? Ini kan 1 min n dikurangi 1. Hasilnya min n ya. Oke. Dikali dengan, karena ini aturan rantai, ada x-nya nggak di sini? Kan nggak ada. Berarti kita kalikan dengan dy dx. Karena kita mau menurunkannya terhadap x. Nah, setelah itu, ini kita tulis tetap, ini juga. Nah, ini kan kita pemisahan tadi yang ini ya. Berarti kita tulis sebagai v. Oke. Kemudian kita punya y pangkat min n dy dx itu berarti 1 min n-nya pindah ruas ke sini. Jadi 1 per 1 min n dv dx. Sehingga seperti ini. Ini tetap, ini tetap. Oke ya. Setelah itu, nah untuk menghilangkan 1 min n di sini berarti semua ruas kita kalikan dengan 1 min n. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke, supaya lebih paham, kita coba untuk mengerjakan soalnya ya. Nah, kita punya dy dx tambah 3xy sama dengan xy kuadrat. Berarti kita baginya itu dengan y pangkat 2 ya, semua ruas. Sehingga hasilnya y pangkat min 2 dy dx, ini dibagi y pangkat 2 berarti 3x per y ya, atau 3x kali y pangkat min 1, berarti yang ini sisanya tinggal x saja. Kemudian kita misalkan nih, kan di sini, nah di sini ini p-nya. Ini v-nya berarti y pangkat min 1. Terus kita turunkan v-nya terhadap x. dx sama dengan, pakai aturan rantai lagi, berarti min 1 kali y pangkat min 1 dikurangi 1. Berarti y pangkat min 2 ya. Karena nggak ada x-nya, pakai aturan rantai dikalikan dengan dy dx. Sehingga ini itu akan berubah menjadi ini dari mana? Ini kita punya min y pangkat min 2 dy dx. Ya, kalau y pangkat min 2 dy dx aja berarti minnya pindah kan? Jadi min dv dx, sehingga min dv dx. Gitu, tuh ini sama dengan ini. Oke, 3x-nya tetap. Ini kan v pemisahan tadi ya, pemisahannya ini tetap. Setelah itu, kita kalikan semua ruas dengan negatif, hasilnya jadi ini. Nah, kemudian kita pisahkan dia menjadi variabel terpisah. Jadi x sama dv, x sama dx, v sama dv gitu. Nah, jadi ini ya, ini pindah ruas di 3x v-nya. Kita keluarkan 3x-nya. Berarti dikalikan v dikurangi 1/3.
Terus kita pisahkan dari sini kan bisa dv-nya dibagi v min 1/3 yang ini, 3x-nya dikalikan dengan dx. Nah, kalau sudah terpisah, kita integralkan jadi ini. Integral dari ini adalah ln. Yang ini jadi 3/2 x kuadrat. Untuk menghilangkan ln, kita kalikan eksponen. Yang ini dari mana? Ini kan e pangkat 3/2 x kuadrat tetap. Ini kan e pangkat c dikalikan e pangkat c, berarti e pangkat c kan tetap c, jadi c-nya tetap di sini. Kenapa muncul plus minus? Karena kita menghilangkan nilai mutlaknya, jadi plus minus. Selebihnya, min 1/3-nya tinggal pindah ruas jadi seperti ini, terus v-nya, tadi apa v-nya? Y pangkat min 1. Nah, biasanya ini sebetulnya eksplisit, cuman nggak bentuk Y sama dengan titik-titik, tapi ini sudah eksplisit ya, karena sudah terpisah Y-nya dengan X-nya, gitu. Itu adalah solusi dari persamaan diferensial yang ini, gitu. Oke, itu PDE Bernoulli. Sekarang kita mau lanjut ke persamaan diferensial eksak. Nah, persamaan umumnya sama seperti yang tadi, yaitu P kali Q kali DY dx sama dengan 0. Tetapi, nah, bedanya ini dengan persamaan diferensial Bernoulli tadi, kalau yang tadi mah P sama Q-nya itu dalam X. Kalau sekarang, P sama Q-nya itu tidak hanya dalam X atau dalam Y, tapi dalam keduanya. Gitu. Dan biasanya nanti solusi persamaan diferensialnya itu tidak berupa solusi apa itu namanya? Eksplisit gitu, bisa aja implisit boleh ya. Nah, dari sini kita akan mencari solusi persamaannya. Solusi persamaannya kita misalkan sebagai pi x, y sama dengan suatu konstanta tertentu. Nah, kemudian yang ini kita turunkan terhadap x. Kita turunkan terhadap X, hasilnya itu ada ini pakai aturan rantai ya. dp dx ditambah dp dy kali dy dx sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian, kita lihat nih, perhatikan bahwa ini ternyata mirip dengan yang ini. Coba kita lihat persamaannya ya. Ini sama dengan yang ini. Maksudnya adalah do pi do x itu sama dengan P. Kita tulis di sini. Terus, ini kan dy dx-nya udah sama. Berarti do pi do y itu sama dengan Q. Gitu ya. Nolnya mah udah sama dengan 0 kan. Oke, setelah itu kita turunkan keduanya. Hasilnya harus sama. Kemudian, turunan kedua ini kan artinya ini tuh do P, do Y, dan do Q, do X. Nah, setelah punya, berarti ini adalah syarat dari persamaan eksak. Itu harus sama. Do P, do Y dengan do Q, do X. Artinya, P diturunkan terhadap Y itu harus sama dengan Q diturunkan terhadap X. Itu baru boleh kita katakan dia eksak. Itu syaratnya ya, ini syarat eksak. Jadi kalau misalnya nggak sama, gimana Bu? Kalau nggak sama berarti dia tidak eksak. Kalau misalnya kita mau pakai cara eksak, harus kita jadikan persamaan tersebut menjadi eksak. Caranya adalah dikalikan suatu fungsi tertentu gitu, semua ruas. Nanti kalau misalnya dikalikan suatu fungsi tertentu, kalau di buku tuh namanya faktor integrasi. Nanti kita ada soalnya ya untuk menentukan faktor integrasinya. Sehingga dia harus menjadi eksak terlebih dahulu. Nah, kalau sudah memenuhi syarat eksak, maka kita selesaikannya itu dengan cara turunkan Pi-nya terhadap X, itu disama dengankan dengan P, nanti diintegralkan, kan jadi sama dengan Pi ya, diintegralkan terhadap X kan sama dengan Pi. Kemudian kita turunkan terhadap Y, itu sama dengan Q. Nanti ketemu solusinya, yaitu Pi-nya itu berapa selengkapnya. Gitu. Ya, untuk lebih paham lagi, kita coba mengerjakan soalnya. Pokoknya yang diutamakan itu adalah menentukan syarat eksaknya, kemudian baru kita pakai caranya yang ini. Harus diingat ya. Ulangi. Kalau udah tahu syaratnya, baru kita pakai caranya yang ini. Oke, itu ya. Itu adalah triknya. Itu cuma 2 triknya. Oke. Nah, ini adalah soalnya. Kita punya persamaannya itu 4x tambah 2y tambah 2x min 2y dikali y aksen sama dengan 0. Ini P-nya, ini Q-nya. Sehingga kita punya P-nya kan sama dengan ini. Turunkan terhadap y. Kenapa diturunkan terhadap y? Kan tadi syaratnya ya.
PY sama QX harus sama gitu. PY berarti 4X diturunkan terhadap Y kan 0. 2Y diturunkan terhadap Y 2. Q-nya ini ya, diturunkannya terhadap X. 2X diturunkan terhadap X 2. Min 2Y diturunkan terhadap X 0 gitu. Sama enggak mereka? Sama. Karena sama berarti dia eksak. Kalau eksak, kita baru ke langkah yang berikutnya. Bahwa do Pi do X itu sama dengan P. Sama dengan 4X plus 2Y. Nah, dari sini kita integralkan dulu. Oke, ini satu lagi tadi ya. Kan ada do Pi do X sama do Pi do Y. Kalau do Pi do X sama dengan P, do Pi do Y sama dengan Q. Sekarang kita integralkan yang ini terhadap X. Karena di sini variabelnya X. Integralkan terhadap X. Jadi, 4X diintegralkan terhadap X, 2X kuadrat. 2Y diintegralkan terhadap X, 2XY. Nah, di sini kan ada 0. Kalau 0 diintegralkan terhadap X, kan suatu konstanta. Konstanta tersebut itu kalau dalam fungsi X kan sebenarnya fungsi Y gitu. Jadi maksudnya fungsi dalam Y itu dianggap konstanta kan dalam X? Ya, berarti kita definisikan HY. Gitu ya. Ini adalah konstanta dari X gitu. Nah, setelah itu dari sini kita integralkan. Kita turunkan terhadap Y. 2X kuadrat diturunkan terhadap Y, 0. 2XY diturunkan terhadap Y, 2X. HY diturunkan terhadap Y, DH, DY. Katanya tadi do Pi do Y itu sama dengan Q, sama dengan 2X min 2Y. Berarti yang ini kita sama dengankan dengan yang itu. Tulis di sini. 2X udah sama, berarti DH DY sama dengan min 2Y. Kita integralkan terhadap Y. Hasilnya adalah H sama dengan min Y kuadrat. Oke? Setelah itu, kan kita punya persamaan Pi-nya tuh ini. Belum lengkap karena kita belum tahu HY-nya. Karena sekarang kita sudah tahu HY-nya, maka persamaan Pi-nya sudah lengkap. 2X kuadrat tambah 2XY min Y kuadrat. HY-nya kita ganti ya, menjadi min Y kuadrat. Sama dengan suatu konstanta tertentu. Gitu. Itu adalah solusinya ya. Nah, sekarang kita mau coba untuk menyelesaikan persamaan diferensial eksak, tapi pada saat dia tidak eksak. Jadi harus kita jadikan dia eksak dulu. Caranya ini. Katanya ini nggak eksak, coba kita coba ya. Berarti P-nya adalah yang ini, Q-nya adalah yang ini. Oke, P-nya ini ya benar ya. Kita turunkan terhadap Y, berarti 3X tambah 2Y. Q-nya yang ini kan. Nah, kita turunkan terhadap X, jadi 2X ditambah Y. Sama nggak? Kan beda. Ya, ini 3X tambah 2Y, ini 2X tambah Y, kan beda. Nah, supaya sama, kita harus pakai perkalian semua ruas dengan mu. Mu itu namanya faktor integrasi. Dan dia tuh katanya fungsi dalam X. Caranya ya ini ya, nah faktor integrasi kan, jadi semua ruas dikalikan dengan mu. Yang ini kan dikalikan mu tetap aja 0 gitu ya. Oke, nah caranya itu adalah kita harus tahu dulu, do mu per mu sama dengan PY dikurangi QX per Q kali DX. Jadi PY-nya apa PY-nya? 3X plus 2Y. Q-nya apa Q-nya? 2X plus Y per X kuadrat plus XY. Ini Q ya. Nih. Ini 3X dikurangi 2X kan X. 2Y dikurangi Y berarti Y. Berarti X ditambah Y. Kan ini bisa kita keluarkan X-nya. Jadi X kali X tambah Y. Di atas kan tadi sisanya X tambah Y. Kita coret. Sisanya tinggal 1/X. Ini kurang DX ya harusnya. Di sini DX, di sini DX. Gitu. Nah, ini berarti kan kita integralkan. Do mu per mu sama dengan 1/X DX. Nanti kita punya ln mu sama dengan ln X. Jadi kita punya itu mu sama dengan X. Ya, tadi d mu per mu sama dengan 1/X dx. Kita integralkan jadi ln mu sama dengan ln X. Kita kalikan eksponen kedua ruas jadi mu sama dengan X. Gitu ya. Oke, artinya si mu ini adalah yang harus kita kalikan ke persamaan diferensial ini sehingga hasilnya ini. Coba bener kan? Kalau 3X dikalikan X jadi ini. Y kuadrat dikalikan X jadi ini. Ini dikalikan X jadi ini ya. Ini juga sama. Yang ini dikalikan X kan tetap 0. Sekarang kita cek
kita coba cek ya. Cek bahwa katanya ini sudah eksak. Berarti kita peroleh ini P yang baru, ini Q yang baru. Sehingga ini P yang baru, ini Q yang baru. Kita turunkan P-nya terhadap Y, hasilnya ini. Turunkan Q-nya terhadap X, hasilnya ini. Udah sama ya, berarti dia sudah eksak. Kalau sudah eksak, baru boleh kita pakai cara yang berikutnya, yaitu menentukan solusinya itu adalah Pi. Oke, tapi kita punya do Pi do X-nya itu sama dengan P. Berarti do Pi do X sama dengan ini. Oke, kita integralkan terhadap X. Hasilnya ini kan diintegralkan terhadap X jadi ini ya. Ini integralkan terhadap X jadi ini. Terus ditambah suatu konstanta dalam X yaitu HY. Oke. Setelah itu kita mau nyari HY-nya berapa. Caranya, si ini kita turunkan terhadap Y. Kalau diturunkan terhadap Y kan jadi X pangkat 3. Ini jadi X kuadrat Y. Ya. Yang ini DHDY ya. Itu sama dengan Q. Dari mana tadi ya? Yang langkah tadi yang harus kita ingat. Bahwa do Pi do X sama dengan P, do Pi do Y sama dengan Q. Q-nya apa Q-nya? X pangkat 3 tambah X kuadrat Y. Oh, ternyata yang ini udah sama, yang ini udah sama. Berarti kita punya DHDY-nya sama dengan 0, atau HY-nya itu adalah suatu konstanta. Sehingga kita punya Pi-nya ini ya, kita sudah lengkap bahwa HY-nya itu adalah C. Sehingga kita punya, nah ini adalah solusi persamaan diferensial untuk persamaan diferensial yang ini. Gitu. Oke, nah supaya kamu lebih jago, kita coba latihan yang ini ya. Silahkan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Deadline-nya sudah tertulis di situ nanti ya. Oke, boleh di screenshot. Kita akan lanjut ke bahasan yang terakhir sebelum penghujung pertengahan semester ini, yaitu persamaan diferensial homogen. Ini sebetulnya gampang, kita hanya perlu menyatakan bahwa dia tuh adalah persamaan yang dapat dinyatakan dalam Y per X gitu ya. Ini persamaan umumnya tuh ya. Jadi kalau misalnya ada dy dx itu adalah bisa nggak kita ubah menjadi persamaan dalam Y per X gitu. Dan Y per X-nya ini adalah variabel yang baru yaitu Z. Sehingga ini ya, ini pakai aturan rantai ya dari sini. Oke, nah ini aturan rantainya. Kemudian, nah nanti kita punya ini. Ini kan sudah terpisah. Jadi ujung-ujungnya mah tetap aja kita tuh mau misahin variabelnya gitu. X dalam X, Z dalam Z gitu. X dx, Z dz, Y dy gitu. Pokoknya mah gitu. Ya, oke. Nah, contohnya nih, selesaikan persamaan diferensial berikut ini. Ini kalau misalnya kita langsung ubah atau kita pisahkan langsung dia dalam X dan Y itu agak susah. Jadi kita pakainya dia cek dia homogen atau enggak. Nah, sehingga ini bisa nggak kita ubah menjadi variabel Y per X? Ternyata ini tuh Y kuadrat per X kuadrat kan ini. 2XY per X kuadrat kan ini. Oh, ternyata bisa. Ya ini kan Y per X dikuadratkan sama 2 kali Y per X. Gitu ya. Sehingga, nah ini tuh Z kuadrat ditambah 2Z gitu. Yang ininya tetap X dz dx ditambah Z. Ini dari mana yang tadi ya? Dari sini nih. Nah, dari sini. Ya, X dz dx ditambah Z. Jadi ini mah tetap, ininya mah tetap selalu X dz dx ditambah Z. Tetap. Tuh ya, tetap. Yang harus kita cari itu yang ininya mah tetap. Oke, setelah itu, nah, yang ini sebetulnya tinggal pindah ruas aja ya, tinggal pindah ruas. Jadi nantinya dx per x, ini kan x per dx. Jadi nanti yang si x per dx pindah ke sini gitu. dz-nya tetap di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah itu ini kan per z kuadrat plus z-nya bisa kita ubah menjadi ini, dikalikan dz.
Karena sudah terpisah antara X dengan DX, Z dengan DZ, maka tinggal kita integralkan hasilnya. Ln X ditambah ln C-nya dari konstanta tertentu ya. Ini dari sini, sehingga kita punya ini. Ini dari mana? Kamu otak-atik aja. Ini kita tinggal kalikan eksponen. Ini kan jadinya, kalau kita kalikan eksponen, berarti ini berarti, ini kan X, berarti ya, X ditambah C, gitu kan? Atau dikalikan, karena ini tambah ya, Berarti X dikalikan C, sama dengan, ini Z, dibagi, kan kalau min, Z dibagi Z plus 1. Jadi, X kali C sama dengan, kan kali ya, kalau plus jadi kali tuh. Kalau min, jadi bagi. Kenapa ini? Lihat lagi kalkulusnya ya. Kalau misalnya eksponen sama ln jadi seperti apa. Gitu, ini mirip aturan perpangkatan. Oke, nah dari sini, Z-nya kita kembalikan. Y per X, jadi seperti ini. Setelah itu, kedua ruas, ini yang ini kita kalikan dengan X per X. Jadi, kalau ini dikalikan X kan jadi Y. Kalau yang ini dikalikan X jadi Y ditambah X. Kenapa harus dikalikan X per X? Supaya menghilangkan ini nih. Ada pecahan dalam pecahan kan? Gitu. Sehingga kita punya, yang ini kita pindah ruas aja ya. Yang ini jadi ke sini, gitu tuh, jadi gini. Kebalikan. Oke. Setelah itu, nah, Y per Y ini kan sama dengan 1. X per Y-nya kita tulis tetap. Kemudian, satunya pindah ruas. Kemudian yang ini kita samakan penyebutnya, jadi ini. Setelah itu kita Y-nya pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Jadi CX kali X, CX kuadrat. Yang ini kan pindah ke bawah, Y-nya pindah ke kanan, gitu ya. Sehingga kita punya yang ada di buku nih, bahwa hasilnya Y sama dengan CX kuadrat per 1 min CX, gitu. Oke, jadi ini adalah solusinya dari persamaan diferensial ini. Tapi menggunakan persamaan diferensial homogen. Yang harus, menuliskan dia dalam variabel Z, yaitu Z-nya itu sama dengan Y per X. Gitu. Nah, supaya kamu lebih jago lagi, kita coba latihan yang ini ya. Nah, 5 soal ini juga sama seperti yang latihan sebelumnya, jadi dikumpulkan di Google Classroom. Oke? Mungkin kali ini pertemuan kita sampai sini dulu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, menambah pengetahuan kamu sangat banyak ya. Amin. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum.